Kebakaran melanda kawasan padat penduduk di Kelurahan Murung Raya, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Seorang ibu hamil yang pingsan dievakuasi dari lantai 2 rumah susun Jakarta. Kalahkan Lyon 3-0, Bayern Munchen melangkah ke final Liga Champions. Halo, selamat malam pemirsa. Klaster keluarga menjadi pusat penyebaran COVID-19 setelah muncul 35 warga terkonfirmasi COVID-19 di Bogor, Jawa Barat. Bersama saya, Mirpa Suri, inilah iNews Malam selengkapnya untuk Anda. Kebakaran melanda kawasan padat penduduk di Kelurahan Murung Raya, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. 6 rumah rusak dalam peristiwa ini. Oke, selamat berjuang, silakan. Kebakaran terjadi di Jalan Kelayan, Kelurahan Murung Raya, Banjarmasin, sore tadi. Warga yang panik berhamburan keluar rumah dan ikut membantu memadamkan api. Akibat kebakaran, 2 rumah rusak berat dan 4 rumah lainnya rusak ringan. Api diduga dipicu arus pendek listrik dari salah satu rumah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Pemirsa, sebuah mobil jenis minibus tiba-tiba terbakar saat melintas di Jalan Antang Raya, Makassar, Sulawesi Selatan. Kebakaran diduga mesin mobil mengalami korsleting. Api berasal dari bagian mesin mobil dan dengan cepat menghanguskan seluruh badan mobil. Sebelum terbakar, mobil sempat mogok tiba-tiba di depan SPBU. Dan seketika itu juga muncul percikan api. Api baru dapat dipadamkan setelah 2 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Kebakaran sempat membuat panik warga dan pengendara yang melintas. Peristiwa tabrak lari di Jalan Datu Museng, Makassar, Sulawesi Selatan terekam kamera pengawas dan viral di media sosial. Korban dalam kondisi kritis sementara pelaku masih diburu polisi. Peristiwa tabrak lari terjadi di Jalan Datu Museng, Makassar, Sulawesi Selatan dan terekam kamera pengawas. Pengendara minibus berwarna putih berkendara ugal-ugalan sehingga menabrak korban yang tengah berdiri di tepi jalan. Korban pun sempat terseret sejauh 5 meter. Satlantas Polrestabes Makassar kini masih mengejar pengendara minibus yang kabur. Kami maksimalkan keterangan dari saksi-saksi, terus CCTV, dan bukti pendukung yang lain yang bisa kami dapatkan untuk membantu mengungkap terjadinya kasus kecelakaan lalu lintas tabrak lari. Sementara, kini korban masih dalam kondisi kritis dan tidak sadarkan diri di ruang ICU Rumah Sakit Stella Maris, Makassar. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Andi Dari Sunggu, iNews melaporkan. Petugas pemadam kebakaran mengevakuasi seorang ibu hamil yang pingsan dari lantai 2 rumah susun di Cipinang Muara, Jakarta Timur. Pihak keluarga kesulitan mengevakuasi sang ibu karena kondisi tangga rumah susun yang curam. Warga rumah susun Cipinang Muara, Potok Bambu, Jakarta Timur dikejutkan dengan peristiwa seorang ibu hamil yang pingsan di lantai 2 rusun tersebut. Petugas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan Jakarta Timur langsung dikerahkan ke lokasi untuk mengevakuasi sang ibu dengan usia kandungan 8 bulan tersebut. Evakuasi pun berlangsung dramatis. Sebanyak 10 petugas dilibatkan menggunakan tali dan tandu melalui lantai atas hingga menuju lantai dasar. Sementara pihak keluarga kesulitan mengevakuasi karena kondisi tangga sempit dan curam. Setelah 40 menit, sang ibu akhirnya berhasil dievakuasi. Dari malam memang si ibu sudah pingsan dalam kondisi hamil sekitar 8 bulan. Dan ketika kami evakuasi lewat tangga dalam memang tidak bisa karena space-nya itu terlalu sempit. Kami kita tidak bisa, akhirnya kita memutuskan untuk evakuasi melalui jalur luar.
Diketahui, sejak Rabu malam, sang ibu mengalami demam tinggi hingga jatuh pingsan pada Kamis pagi. Korban pun dibawa ke Rumah Sakit Ibu dan Anak Bunda Alia untuk mendapatkan perawatan medis. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Seorang pelajar SMP di Tasikmalaya, Jawa Barat tewas tenggelam saat berenang di Sungai Curug Teduh, Kecamatan Manonjaya. Jasad korban ditemukan warga terjepit bebatuan di dasar sungai. Sejumlah warga dibantu pengelola wisata melakukan pencarian korban siswa SMP yang tenggelam di Curug Teduh saat berenang bersama 8 temannya. Korban bernama Anjar Nur Sasir, siswa kelas 1 SMP di Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya, ditemukan sudah tak bernyawa tersangkut di bebatuan dasar sungai. Kejadian bermula saat korban berangkat bersama 9 temannya usai kerja kelompok. Saat tiba di lokasi Curug Teduh, korban meloncat ke dalam air namun korban tidak muncul lagi ke permukaan. Diduga korban meninggal dunia karena tak bisa berenang. Di lokasi memang minim orang, belum banyak lah. Kata teman-temannya dia mau berenang, sempat dilarang, cuman dia maksa gitu Pak. Dan ditemukan kondisi korban sudah meninggal dunia Pak. Orang tua korban memilih tidak membawa jasad anaknya ke kamar mayat RSUD untuk divisum. Korban pun langsung dimakamkan di TPU yang berada di dekat rumah korban. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan. Seorang pria ditemukan tewas di kamar kos di kawasan Batu Ampar, Batam, Kepulauan Riau. Penyebab kematian korban belum dapat dipastikan sehingga dievakuasi dengan protokol kesehatan COVID-19. Warga kawasan Bukit Senyum, Kecamatan Batu Ampar, Batam, Kepulauan Riau mendadak heboh setelah seorang pria ditemukan tewas di kamar kosnya. Penyebab kematian korban belum diketahui, sehingga tim Inafis Polresta Barelang dan Satgas Kecamatan Batu Ampar mengevakuasi jasad korban dengan protokol kesehatan COVID-19. Korban pertama kali ditemukan oleh pemilik kos yang curiga setelah korban tidak menyahut saat dipanggil dari luar kamar. Informasi penemuan mayat tadi siang berdasarkan informasi dari masyarakat itu di daerah Bukit Senyum. Dan untuk pengembangan kami masih menunggu hasil pemeriksaan dari dokes itu dari Rumah Sakit Bayangkara. Korban diketahui bekerja di Bintan dan tinggal sendiri di kamar kosnya. Meski tidak terlihat ada tanda-tanda kekerasan, ditemukan banyak bercak darah di bantal dan kasur korban. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yendrosa, iNews melaporkan. Sebuah video yang menunjukkan polisi menilang warga negara asing dan meminta 1 juta rupiah di Jembrana, Bali viral di media sosial. Imbasnya sang oknum polisi yang pungli dimutasi. Sebuah video menunjukkan polisi menilang warga negara asing asal Jepang di kawasan Jembrana, Bali yang viral di media sosial. Today penalty. I will help you, okay? Penalty? Why? I will help you for simple process. I just you this year. You pay 1 million. Maksimal 1 million. 1 million. Okay, understand? Video berdurasi sekitar 3 menit ini diunggah dalam akun YouTube berbahasa Jepang. Dari video itu, seorang oknum polisi memberhentikan sang turis berkendara motor karena lampunya mati. Sang polisi pun meminta uang 1 juta rupiah sebelum mempersilahkan turis yang ditilang kembali melanjutkan perjalanan. Polres Jembrana, Bali akhirnya menindaklanjuti video ini. 2 polisi dalam video kini sedang diperiksa dan terancam dimutasi. Saat ini sudah diambil keterangannya untuk diproses lebih lanjut. Kemudian Bapak Kapolda memerintahkan langsung kepada saya selaku Kapolres agar menindak tegas terhadap pelanggaran anggota yang dilakukan. Video aksi pungli direkam pada pertengahan tahun 2019 tanpa disadari oleh kedua oknum polisi tersebut.
Kini keduanya terancam hukuman atas tindakan mencoreng nama baik kepolisian dan pariwisata Bali. Dari Jemberana, Bali, Nyoman Sudika, iNews melaporkan. Pemirsa, akses jalan masuk salah satu rumah warga di Jalan Hertas Ningraya, Makassar, Sulawesi Selatan ditutup paksa tetangga dengan pagar tembok. Penutupan dan pendirian tembok dilakukan setelah adanya putusan dari Pengadilan Negeri Makassar atas kepemilikan tanah. Sungguh malang nasib yang menimpa pasangan kakek dan nenek Hamzah Daeng Lalo dan Daeng Tanang. Akses jalan masuk rumahnya di Jalan Hertas Ningraya, Makassar, Sulawesi Selatan ditutup paksa tetangganya dengan pagar tembok setinggi 4 meter. Akibat penutupan ini, rumah seluas 8,5 kali 15 meter tak lagi dihuni pasangan lansia bersama anak dan keluarganya lantaran tidak ada lagi akses masuk. Pihak keluarga tidak menyangka jika tetangganya akan menutup akses jalan masuk. Pasalnya, tanah seluas 3 kali 5 meter merupakan tanah milik pemerintah Kota Makassar dan merupakan jalan fasilitas umum. Karena dia sudah menang di pengadilan katanya. Tapi yang anehnya, yang kau kan menangkan di pengadilan hanya 3 kali 5 meter. Sedangkan lebar rumah mama kurang lebih sekitar 8,5 meter. Dan itu pun kami punya aktenya. Kenapa sampai kau tutup semuanya? Seharusnya kan kami masih punya jalanan. Sementara itu, penutupan dan pendirian tembok dilakukan setelah adanya putusan dari Pengadilan Negeri Makassar atas kepemilikan tanah. Kenyataan itu kan sudah putusan. Namanya kalau putusan itu saya bertolak kepada putusan, karena saya ada kepemilikan. Dan saya sudah selama ini saya rasakan betul kayak teraniaya betul saya rasanya bertetangga. Kita sudah memberikan solusi yang terbaik, pernah eksekusi, saya berikan lagi fasilitas untuk keluar masuknya, tapi malah menjadi-jadi. Laporkan lagi saya kembali. Pihak keluarga pun berharap adanya upaya mediasi untuk mencari solusi agar akses jalan masuk rumah warga dibuka kembali. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Vin, iNews melaporkan. Arus lalu lintas di Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat malam ini terpantau ramai lancar. Selengkapnya sesaat lagi hanya di iNews Malam.